Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, saya harap semuanya dalam keadaan baik-baik saja. Pada kesempatan kali ini, kita akan mengulas kembali tentang TOEFL structure, di mana kita kali ini akan fokus pada skill 4, di mana kita akan berbicara tentang be careful of present participle. Jadi kita nggak boleh terkecoh nih dengan yang namanya present participle. Nah pertanyaannya itu, apa itu present participle? Jadi teman-teman, present participle itu adalah verb ing. Jadi contohnya misalkan talking, playing, kemudian nanti ada crying, working, walking, dan lain sebagainya. Jadi, verb ing itu disebut dengan present participle. Nah, pada TOEFL sendiri, teman-teman, yang perlu digarisbawahi, present participle ini itu bisa menjadi apa ya, sebuah kebingungan. Karena kenapa? Karena dia bisa menjadi verb, bisa menjadi adjective. Nah, terkadang present participles yang verb ing tadi nih, kayak talking, playing, dia itu terkadang bisa menjadi verb atau kata kerja, kemudian dia juga bisa menjadi adjective atau kata sifat. Nah, kalau dia verb, jika dia adalah sebuah verb, teman-teman, tandanya gampang. Dia ada yang namanya be atau to be. Nah, segala bentuk to be ya, baik is, am, are, was, were, be, ataupun been. Jadi, kalau ada bentuk be, maka itu disebut dengan verb. Pada contoh misalkan, the man is talking to his friend. Kata is talking di sana itu disebut dengan present participle yang fungsinya sebagai kata kerja atau verb, tandanya di mana? Karena didahului dengan yang namanya to be. Seperti itu. Contoh yang lain, misalkan John is sleeping. The word sleeping, kata sleeping itu sendiri merupakan kata kerja, taunya dari mana? Dikarenakan sebelumnya terdapat yang namanya to be, yaitu to be-nya adalah bentuk is ya di sana. Dan kemudian, pada contoh kedua, dia akan menjadi sebuah adjective. Nah, kapan dia menjadi adjective? Apabila tidak didahului oleh to be. Pada contoh, the man talking to his friend has a car. Di mana kita tahu talking di sini tidak ada to be sebelumnya, maka ini disebut dengan adjective atau kata sifat. Nah, fungsinya buat apa? Menjelaskan kata the man-nya, yaitu pria yang mana? Pria yang sedang berbicara, seperti itu. Jadi subjek kita di sini adalah the man. Talking to his friend di sini adalah adjective phrase, dan kemudian has itu adalah kata kerja. Dengan demikian kalimat ini masih benar ya, karena terdapat subject dan verb. Begitu juga dengan kalimat di atas, the man adalah subject, is talking adalah verb. Jadi tahu ya teman-teman bedanya, kalau seandainya ada to be, maka itu disebut dengan verb. Kalau nggak ada to be dan hanya terdapat verb ing saja, maka itu berfungsi sebagai adjective. Seperti itu. Ayo langsung kita cek soal nomor 1. The child blah 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 playing in the yard is my son. Kita cek teman-teman, di sana the child adalah subjek kita. Kemudian kita harus mencari, ada nggak kata kerja pada kalimat ini? Kita cek playing in the yard is my son. Nah ada ya, kata kerjanya di sana adalah is. Jadi kita udah ada subjek, sudah ada verb. Dengan demikian kalimat ini sebenarnya sudah apa ya, dikategorikan sebagai kalimat yang benar karena sudah ada subjek dan verb. Dengan demikian, yang hilang itu teman-teman nggak mungkin lagi berupa sebuah kata kerja. Dikarenakan kata kerjanya sudah ada, yaitu adalah is. Kalau kita lihat, pilihan B dan D itu adalah bentuk kata kerja. Jadi kita nggak perlu lagi is playing ataupun was playing di sana. Berhubung kata kerjanya sudah ada, yaitu adalah is. Jadi alternatif jawaban kita itu antara A dan C. Kalau kita cek yang C, ada he teman-teman, kita tahu he ini adalah sebagai subjek. Dengan demikian, nggak boleh sebuah kalimat subjek verb atau subjek verb verb. Dengan demikian, jawaban yang C juga salah. Nah, jawaban tersisa itu adalah A, yaitu adalah now. Nah, the child now playing in the yard is my son. Di mana the child adalah subjek, playing ini adalah sebagai adjective dalam bentuk participle, present participle, dan now hanya merupakan keterangan di sana ya. Dan verbnya sudah ada. Dengan demikian, kalimat ini sudah sempurna dan jawaban paling tepat adalah yang A. Bagus sekali. Soal nomor 2. The companies blah blah blah, the lowest prices will have the most customer.
Seperti biasa, teman-teman, kita harus menganalisa terlebih dahulu mana subjek dan mana verb dalam kalimat ini. Dan subjek kita di sana adalah the companies adalah subjek. Dan kata kerja, kita cek teman-teman. The lowest prices will have the most customer. Ada ya kata kerja di sana, yaitu adalah will have. Jadi kita ada subjek, ada verb. Dengan demikian, yang hilang, teman-teman, kita nggak mungkin lagi verb, ataupun nggak mungkin subjek. Dengan demikian, yang ada verb, yang mana saja teman-teman? Iya, yang A salah, yang D salah. Sehingga jawabannya adalah antara B dengan C. Kita cek, kalau B sendiri merupakan verb 1, teman-teman. Nggak boleh ya, berarti bukan juga. Sehingga jawaban yang paling tepat adalah yang C, dalam bentuk adjective. Jadi the companies yang mana yaitu yang menawarkan harga termurah gitu ya. Will have the most customer, akan memiliki banyak customer. Oke, paham? Lanjut. Soal nomor 3. Those travelers bla 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 their trip on Delta should report to gate 3. Kita cek teman-teman, those traveler di sini adalah benar subjek kita. Dan kemudian kita harus menemukan kata kerja, dan kata kerjanya itu adalah benar, should report. Nah, udah ada subjek, udah ada verb. Yang hilang nggak mungkin subjek, nggak mungkin verb, karena subjek dan verb sudah ada. Dengan demikian, jawaban B, C, dan D udah tentu salah ya. Kenapa? Karena ada is, are, dan was, di mana kalau ada is, are, was, atau to be diikuti dengan verb ing, dia akan menjadi kata kerja. Dengan demikian, jawaban B, C, dan D bukan jawaban, teman-teman. Jawaban yang tepat itu adalah yang A. Those traveler. Traveler yang mana sih? Yaitu adalah yang completing their trip on Delta should report to grade 3. Jadi di sini kita hanya membutuhkan adjective ya, bukan kata kerja lagi. Jadi jawaban yang tepat di situ adalah yang A. Bagus sekali. Nomor 4. The artisans bla 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 demonstrating various handicrafts at booth throughout the fair. Nah, kita cek teman-teman di sini ada subjek. Iya, subjek kita adalah the artisans, adalah subjek. Kemudian kita temukan ada nggak verb dalam kalimat ini. Kita cek kalau demonstrating kita fungsikan sebagai adjective misalkan ya, maka kita harus menemukan verb di depannya. Dan various handicraft at booth throughout the fair, di sana kita tidak melihat adanya kata kerja, teman-teman. Karena various itu adalah kata sifat, ini kata sifat, handicraft kata benda, at preposition, booth kata benda, throughout itu adalah preposition, the fair adalah noun. Dengan demikian kita di sini kehilangan verb. Nah, biar menjadi verb teman-teman, kalau sudah ada verb ing, syaratnya kita harus membutuhkan yang namanya to be. Jadi kita di sini kehilangan to be. Nah, kita cek to be yang ada di sana, yang ada to be yaitu ada ya bukan yang B. Jawabannya antara A, C, dan D ya. Kemudian kita cek yang C, teman-teman, ada tulisan they were. They adalah subjek, dan ini adalah verb. Ingat, kita sudah memiliki subjek, yaitu adalah the artisans, dan kita hanya membutuhkan kata kerja. Dengan demikian, jawaban C sudah barang tentu salah. Nah, kita lihat jawaban yang A dan jawaban yang D. The artisans ada S, bentuknya jamak, jadi to be yang kita butuhkan adalah were, bukan was, karena was digunakan untuk singular atau tunggal, dan were digunakan untuk jamak. Sehingga subjek kita adalah the artisans, verb kita adalah were demonstrating adalah verb, kemudian various handicraft at the booth throughout the fair. Jawaban tepat adalah pilihan yang A. Soal terakhir, teman-teman, soal nomor 5. The advertisements, blah blah blah, the half they sell receive a lot of attention. Kita cek pada kalimat ini, adakah subjek di sana? Iya, benar. Subjek berada di awal, yaitu ada the advertisement sebagai kata benda ya. Di sana advertisement adalah subjek kita, dan kita harus menemukan pada kalimat ini ada kata kerja nggak? Ada, teman-teman. Yaitu adalah kata receive sendiri adalah kata kerja dalam bentuk past tense ya. Nah, dengan demikian sudah ada subjek dan verb, maka di sini kita hanya kehilangan present participle dalam bentuk adjective atau kata sifat. Nah, ingat kalau kata sifat dia hanya membutuhkan verb ing-nya saja ya, nggak perlu yang namanya is, am, are, was, were ataupun to be. Dengan demikian jawabannya A, B, C itu adalah jawaban yang salah, sehingga jawaban yang benar adalah announcing. The advertisement announcing the half they sell receive a lot of attention. Baik teman-teman, cukup sekian pertemuan kita pada present participle. Sampai jumpa pada pertemuan berikutnya. Terima kasih.